Tiba-tiba, cuaca yang terang berubah menjadi gelap. Hujan es dan angin mulai menerpa. Kita harus cari tempat berteduh nih. Mau cari di mana? Di sini salju semua. Pohon aja nggak ada. Udah. Kita lanjut jalan aja. Simpen energi buat jalan daripada adu mulut. Kisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang pengalaman seram mendaki gunung. Guys, gimana? Udah pada siap belum? Elah, udah. Lu kayak gak pernah naik gunung aja. Cerewet amat ya kayak emak-emak. Iya, lu siapin aja Ki sana bagian lo. Jangan ganggu yang lain. Yang bener ya, awas sampai makanan yang lo bawa nggak enak. Peralatan masak jangan lupa. Ntar isinya makanan mentah semua lagi. Enak aja lo. Gue ini profesional chef. Kalian tenang aja. Pokoknya ntar kalian bisa makan kayak di restoran. Rasa nasi goreng lu masih menghantui gue tiap malam. Mendingan gue aja yang masak ntar. Lo tugasnya bawa aja lah. Selesai bersiap, mereka pun masuk ke mobil dan berjalan ke arah gunung yang mereka tuju. Kali ini mereka akan mendaki gunung yang belum pernah mereka daki sebelumnya dan medan yang belum pernah mereka alami. Mereka akan mendaki Gunung Mandala yang terkenal dengan kondisi yang cukup ekstrim di puncaknya. Di sana dipenuhi dengan salju yang tidak ada pada gunung lainnya di Indonesia. Untungnya, mereka berlima cukup berpengalaman dalam hal mendaki gunung. Jadi persiapan mereka pun matang. Perjalanan ke puncak gunung cukup lancar dan mereka sangat menikmati pemandangan yang ada. Apalagi setelah mereka sampai di perbatasan salju, di sana mereka berhenti sebentar dan mengambil banyak foto. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung yang ditutupi oleh salju. Guys, lo merasa merinding gak sih? Rudy bertanya kepada teman-temannya ketika dia menginjak perbatasan gunung yang bersalju. Itu lo kedinginan kali. Ih, deso ya, gak pernah ketemu salju. Enak aja, lihat nih. Bulu kuduk gue berdiri. Udah, ayo ntar kemalaman loh. Sepanjang perjalanan, bulu kuduk Rudy terus mengganggunya. Tapi karena tidak mau diejek, Rudy mengacuhkannya. Ketika matahari sudah terbenam, mereka pun memasang tenda dan segala perlengkapannya. Karena sudah cukup capek setelah seharian mendaki, mereka semua istirahat dan tidur. Besoknya, Jack yang sudah semangat untuk menjelajahi langsung membangunkan teman-temannya. Ayo bangun, ayo bangun. Aduh, dingin banget nih. Tidur bentar lagi ya. Elo Ruth, naik gunung tidur. Mereka pun menyiapkan makanan dan beberapa perlengkapan yang penting untuk menjelajahi wilayah sekitar tempat mereka mendirikan tenda. Awalnya, mereka berjalan dengan semangat dan hati yang senang. Akan tetapi, karena medan gunung yang cukup terjang, Rudy terpleset jatuh ke jurang yang lumayan tinggi. Teman-temannya yang lain panik karena tidak melihat ada respon apapun dari Rudy ketika dipanggil. Aduh, Dewa, tali kita cukup gak buat turun ke sana? Oh iya, cukup kok. Ini gak terlalu jauh, paling sekitar 10 meter aja. Cukup. Yaudah, ayo. Untungnya, mereka sudah cukup terlatih dan langsung berusaha menyelamatkan Rudy. Jack dan Heru memutuskan untuk turun ke bawah. Dewa dan Teja berjaga-jaga di atas. Sesampainya di bawah, Jack dan Heru mengecek kondisi Rudy.
Kepala Rudy terbentur batu dan nyawanya tidak dapat diselamatkan. Rudy, 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 bangun, Rudy. Sudah, ayo Jack. Paling enggak kita bawa jasad Rudy kembali ke keluarganya. Ya, Mereka pun mengikat dan mengangkat jasad Rudy ke atas. Di atas, Dewa dan Teja merasa terpukul melihat teman baiknya yang meninggal. Mereka pun memutuskan untuk turun dari gunung sekarang juga agar dapat memakamkan jasad Rudy dengan layak. Tiba-tiba, cuaca yang terang berubah menjadi gelap. Hujan es dan angin mulai menerpa. kita harus cari tempat berteduh nih. Mau cari di mana? Di sini salju semua. Pohon aja nggak ada. Udah. Kita lanjut jalan aja. Simpen energi buat jalan daripada adu mulut. Teja hanya bisa menggigil kedinginan. Karena membawa beban yang berat dan melewati medan yang cukup susah, mereka berempat merasa kecapean. Apalagi dengan hujan es dan angin yang membuat suhu badan mereka turun dengan drastis. Untungnya Teja melihat sesuatu. Guys, di depan ada pondok. Ayo, buruan. Tangan gua udah kaku nih. Tanpa berpikir panjang, mereka pun berlari masuk. Jangankan membawa jasad Rudy pulang, kondisi badan mereka sudah cukup parah dan bisa berakibat fatal jika dibiarkan. Untung lu tadi langsung minta tolong orang buat jemput kita di sini. Iya, mudah-mudahan mereka cepet deh. Kalau enggak kita bakal mati juga di sini. Jack melihat tangannya yang sudah tidak ada rasanya lagi. Teja bangun. Teja. Heru dengan sigap membangunkan Teja karena tahu bahayanya tidur dalam kondisi kedinginan begini. Iya. Mata gue mau nutup terus nih. Mendengar Teja, mereka sadar bahaya yang akan mereka hadapi. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa menjaga agar mereka tidak tertidur. Akhirnya, Heru mengusulkan satu ide. Gimana kalau kita semua ke sudut ruangan? Terus kita lari ke teman kita dan bangunin. Jadi misal gue yang pertama dan bangunin si Dewa. Entar Dewa lari ke tempat Jack. Nah, terus Jack ke tempat Teja. Entar Teja ke tempat gua. Terus muter giliran gua lagi. Wah, boleh juga tuh. Yaudah, yuk kita kunjung masing-masing. Mereka berempat pun mengambil sudut ruangan masing-masing dan menaruh perlengkapan mereka dan jasad Rudy di tengah. Karena kondisi ruangan yang cukup gelap, jarak pandang mereka hanya sebatas tangan mereka. Jadi mereka tidak bisa melihat teman mereka yang lain dan hanya bisa menunggu tupukan dari teman mereka. Tanpa sadar, matahari mulai terbit dan mereka mendengar suara ribut dari luar. Pertolongan mereka sudah datang. Mereka berempat diselamatkan oleh regu penyelamat yang membawa selimut hangat dan lain-lain. Mereka berempat pun bercerita tentang pengalaman mereka ke regu penyelamat. Termasuk ide mereka agar dapat tetap bangun selagi menunggu regu penyelamat datang. Akan tetapi, selagi cerita, Heru yang menjelaskan idenya itu terdiam sebentar. Lo kenapa? Tunggu guys, coba kalian pikir lagi deh. Ada yang aneh dari ide gua ini. Apaan yang aneh? Kita semua selamat gara-gara ide lu. Heru berusaha menjelaskan sambil menggambar. Bukan gitu. Coba lo bayangin lagi ya yang kita lakukan tadi malam. Jadi kita kan ke sudut ruangan. Terus gua ke Dewa.
Dewa ke Jack, Jack ke Teja. Teja ke gua kan? Iya, terus? Teja, lo begitu sampai sudut langsung ketemu Heru. Iya, kan emang gitu caranya. Teja merasa bingung. Jack melihat Heru dengan syok karena mereka sama-sama mengerti. Teja, harusnya kan gua nggak di tempat pertama gua lagi. Kan gua pindah ke tempatnya Dewa. Tempat gua harusnya kosong. Teja dan Dewa mulai sadar. Jadi siapa yang gue bangunin semalam? Gua yang harusnya tanya, siapa yang bangunin gue semalam? Mereka berempat sontak melihat ke arah jasad Rudy yang sedang diangkat oleh regu penyelamat. Mungkin Rudy yang bantuin kita.